Ya. Iya. Kalau boleh tahu Kak Daru sendiri jurusannya apa di Surabaya? Saya sendiri ada di prodi manajemen dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oh iya. Dengan style yang seperti itu ada nggak pengaruh terhadap bagaimana Kak Daru sendiri di prodi atau di jurusan tertentu gitu? Terutama kan di masalah dakwah. Tentu kan banyak sekali yang yang membuat kategorisasi bahwa salah satu yang perlu diperhatikan dalam dakwah adalah penampilan dan lain sebagainya. Oh, Apakah iya. ada pengaruh style yang seperti ini dengan bagaimana Kak Daru ada di jurusan Kak Daru sendiri? Tentunya ada ya yang tapi kan kembali lagi dari ya asalkan rapi saja sih menurut saya. Lagi pula substansi dari dakwah itu kan bukan kita menyampaikan etika perilaku, bukan etika penampilan. Begitu Jadi saja. yang lebih ditekankan justru bagaimana perilaku kita gitu ya, Iya. bukan penampilan kita. Nah, pesan Kak Daru sendiri terhadap teman-teman yang mungkin di sana mengalami judgement atau penghakiman bahwa dengan style kamu yang seperti itu menjadi representasi dari perilaku kamu gitu. Ya kembali lagi bahwa saya sebenarnya agak kesal juga ya melihat dari sikap-sikap orang-orang yang sekarang yang cenderung melihat dari penampilannya seseorang. Dan ketika itu saya ingat betul bahwa waktu itu saya mondok waktu itu ngaji Riyadhus Shalihin kalau nggak salah. Saya langsung teringat melihat respon-respon dari seseorang tersebut, apalagi yang cenderungnya negatif. Yang intinya kan bahwa Tuhan itu tidak melihat penampilanmu, tidak melihat hartamu, tapi yang Tuhan lihat itu hatimu. Bagaimana kita merubah diri itu amal perbuatanmu. esensinya dari situ gitu ya Kak. Begitu sih sebenarnya. Jadi bagaimana kita merubah diri itu bukan kita tidak bisa melihat dari bagaimana perubahan penampilan dan lain sebagainya. Padahal sudah bukan rahasia umum lagi bahwa orang-orang yang berpenampilan dengan klimis, rambut necis, bahkan lengkap dengan dasinya, jasnya, bahkan sudah bukan rahasia umum menyalahkan wewenangnya. Koruptor itu tidak ada yang gondrong ternyata. Mereka rapi-rapi gitu ya. Iya. Iya. Jadi seharusnya yang mungkin perlu didegaungkan sekarang bahwa setiap orang itu punya cara berekspresinya masing-masing, termasuk dalam bagaimana berekspresi terhadap gaya, style, penampilan. Kadang memang suatu penampilan itu menjadi representasi dari saat ini saya ingin apa gitu. Itu kan Kak. Kadang kan ada beberapa orang yang bukan berarti dia tidak rapi, bukan berarti dia acuh terhadap dirinya. Cuman itu bisa diartikan sebagai suatu bentuk keinginan untuk meraih kebebasan. Bagaimana ia berupaya untuk merdeka terhadap dirinya sendiri. Kadang itu adalah salah satu wajah dari ekspresi mereka gitu. Jadi tidak ada yang paling berhak untuk menghakimi penampilan seseorang. Terutama masalah rambut gitu ya Kak. Iya. Bahkan sebenarnya untuk masalah style rambut itu tidak hanya di laki-laki sebenarnya Kak. Cuma mungkin karena di perempuan itu banyak yang pakai kerudung ya. Tapi untuk masalah-masalah yang tidak pakai kerudung, kadang ini juga menjadi masalah Kak. Misalnya begini, ada orang yang rambutnya panjang, misalnya rambutnya pendek, terus dia ngomongin, ih kok cewek rambut pendek, cewek yang feminin tuh rambut panjang gitu. Ada yang kayak cewek gitu. ada gitu juga tadi. Ada gitu juga Kak. Ada juga yang ngomong misalnya, ada yang rambutnya keriting, kamu tuh lebih cantik kalau pakai rambut panjang, kalau rambut panjang nggak keriting dan lain sebagainya gitu. Jadi ada yang menilai seolah-olah membatasi gerak kita untuk berekspresi, termasuk rambut yang merupakan ekspresi kita gitu kan ya Kak ya. Jadi ini sudah Kita kan berpenampilan kan tidak untuk menghibur orang lain kan, untuk menghibur diri kita sendiri kan. Saya nyaman dengan begini. Betul sekali. Jadi gitu penghargaan kan. gitu ya. Iya. Penghargaan terhadap diri sendiri. Terutama untuk orang-orang yang rambutnya panjang, terutama laki ini kalau cewek mungkin biasa-biasa aja ya. Terutama kalau cowok, misalnya rambut panjang dapat
stereotip negatif gitu, dapat stigma-stigma yang negatif gitu. Jadi konotasinya juga konotasi yang nggak terlalu baik gitu kan. Jadi mereka juga punya hak gitu ya Kak ya, Iya. untuk mendapatkan ruang untuk berekspresi gitu. Nah, mungkin ada yang ingin Kak Daru sampaikan, misalnya buat teman-teman yang sering menjadi pelaku yang menjudge orang-orang dari segi penampilan. Ya pesan ya. Iya, jadi untuk pelaku-pelaku nih Kak, orang-orang yang sering membuat standarisasi, oh yang ganteng tuh yang rambut pendek misalnya, Yang ganteng tuh harus yang rambut cepat pendek, gitu. misalnya. Iya, itu gimana? Ya seperti halnya kalian berpenampilan, sebagaimana kalian berpenampilan dengan ya mungkin kalau lagi-lagi rambut cepat dengan pomade dan sebagainya, dan kalian nyaman dengan itu, seperti halnya saya juga, saya nyaman dengan berpenampilan rambut panjang begini, saya nyaman dengan diri saya dengan begini, ya seperti itulah. Jadi tidak dipaksakan gitu. Saya nyaman dengan begini ya seperti kalian nyaman dengan rambut kalian begitu. Yang penting jadi diri sendiri gitu Iya. ya. Ya luar biasa. Jadi saya baru tahu sebenarnya pemirsa bahwa ternyata masalah seperti ini juga terjadi di laki-laki ya. Karena untuk stereotip yang seperti itu juga sebenarnya sudah lama ya digaungkan di para feminis. Banyak sekali yang menjadi isu-isu yang yang sering dibahas bahwa ternyata setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan punya cara berekspresinya masing-masing. Jadi itu pemirsa, semoga apa yang kita bicarain tadi walaupun bincang-bincang santai, semoga ada sesuatu hal yang bisa dipetik atau ada sesuatu hal yang bermanfaat buat teman-teman. Jika ada yang ingin disampaikan, pertanyaan, sanggahan dan lain sebagainya, silahkan isi kolom komentar untuk kita bahas di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, share jika dirasa bermanfaat, dan subscribe channel kita buat tahu. Dan juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya buat tahu, buat update terus video-video terbaru dari Symposium Today. Mungkin itu saja perbincangan dari kita. Semoga tidak bosan ya Kak ya di Symposium Today. Iya. Nah, Amin. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video Symposium Today berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.